Balik lagi sama saya Foni di Kacamata Foni. Hari ini aku pakai kacamata ya, Pi. Ya, Walaupun hari itu ini beneran pakai main Rara kacamatanya? beneran, Pi. Aku belor, Pi. Nih, tuh ya. Tadinya mau pakai yang gitu. Oke. Ya, dan hari ini aku tuh nggak ditemenin satu orang aja, nggak sama Papi aja, tapi kita menarik menjambret satu orang. Pak Jo Sandi. Jambret. Wey. Halo, saya sudah 3.000 terjambret. orang. Nah, sengaja aku Yang narik belum Jo kenal Sandi. Jo Sandi, bisa cari di apa websitenya? Apa? Jo Sandi itu Jo Sandi aja. Master apa? Master Jo Sandi, Master of Numbers. Asik. Nah, the Master. Cari ya, yang orang terkenal di RCTI. RCTI ya? Oke, The Master. Oke. Apa? Sama di TV-TV se-Jawa Bali, Pak. Itu dia beken banget pokoknya. Asik. Jawa, Bali, Lombok. Jawa, siap. Bali, Lombok. Itu udah beken. Betul. Ya. Nah, di Subang Radio Bempas. Oke, ya. Skip. Dah. Buat teman-teman, hari ini kita mau ngebahas tentang manusia-manusia di zaman now, kita nyebutnya. Manusia di akhir zaman. Tadi aku sih dapetin, tadi kita kepikirannya tuh, kita mau kupas tentang yang ada di, bentar ya tadi, baca lagi. 2 Timotius 3. Oke, 2 Timotius 3. Nah, sebentar. Mungkin ada yang udah tahu atau belum, apa sih pasal tentang di 2 Timotius 3 itu? Di situ tuh ditulis, nggak usah dibacain, tapi tentang karakter-karakter manusia yang ada di akhir zaman ya. Dan itu ini tuh kenapa aku mengangkat ini untuk dipertanyakan, dikupas oleh Papi, karena betapa banyak kegelisahan dari sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, akhir-akhir ini kok begitu banyak ya orang-orang yang dibanggakan, orang-orang yang diteladani, tapi ternyata apa yang terjadi dalam COVID ini membuat mereka tercengang-cengang gitu ya. Nah, tapi sebelum kita kasih ke Papi, mungkin Jo Sandi dulu mau ngomong dulu. Saya tertarik dengan perikopnya ya, judulnya keadaan manusia pada akhir zaman, dan yang ditulis di situ memang semua realitanya seperti itu sekarang. Jadi kayaknya lebih baik Papi dulu mengupas di awal karena ini penting sekali. Karena kalau dengan seperti saya duluan kan dengan baca aja bisa gampang gitu ya. Tapi pengupasannya yang paling penting itu. Ya, silakan. Ya udah, kalau gitu kita langsung Papi. Terima kasih pada Kacamata Foni, ya. Terima kasih kepada Jo Sandi. Terima kasih kepada Adi yang buat semuanya. Baik, dimanapun saudara berada yang bisa menangkap Zoom ini, tidak ada seorang pun di dunia kecuali Paulus yang pernah mendata dan menulis bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Mungkin kalau kita hanya fokus pada akhir zaman, nggak relevan, nggak afdol. Saya ganti. Kondisi manusia di zaman COVID-19. Itu saja. Nah, ternyata ini tulisan yang luar biasa. Saya mau baca ya. Bagaimana keadaan manusia di masa COVID-19 ini? Ketahuilah, pada hari-hari sekarang ini, hari-hari terakhir, hari-hari di mana COVID-19 sedang menguasai dunia, akan datang masa yang sukar. Betul. Belum pernah terjadi dalam sejarah manusia, dunia mengalami kesusahan seperti sekarang ini. Belum pernah. Semua sektor kehidupan, dari pendidikan, rumah tangga, ekonomi, bisnis, pemerintahan, politik, kesehatan, entertain, pariwisata, ambruk semua. Gara-gara sesuatu yang mata kita nggak pernah lihat, virus corona. Sukar sekali. Nah, ketika manusia menghadapi masa yang sukar seperti ini, ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ternyata, saudara punya kitab bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Mandarin, bahasa yang lain.
ini ternyata bukan mencintai diri sendiri. Ya, ini manusia yang narsis, mengagumi dirinya sendiri. Ternyata bukan itu. Bukan mencintai diri sendiri, egois. Memang ada unsur egois, tapi narsis. Itu kata yang tepat. Maka itu banyak orang diem-diem selfie, senyum-senyum sendiri, foto diri sendiri. Nah, itu orangnya ada di kalimat pertama. Ketika masa yang sukar ini, manusia mulai narsis, mencintai diri sendiri, dan menjadi hamba uang. Aduh, ngeri sekali. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Maka itu kabar hoax luar biasa. Hari-hari ini lihat fitnah di mana-mana. Yang sudah lama nggak ada bisa muncul lagi. Aneh bukan? Macam-macam berita hoax. Dan anehnya manusia masa COVID-19 ini senang mengkonsumsi yang hoax, yang fitnah-fitnah itu. Dan kita sebarkan kemana-mana. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Kata orang tua nggak cuma papa mama loh. Pemerintah itu orang tua. Guru kita itu orang tua. Lihat di masa COVID-19 ini, betapa banyaknya rakyat berontak. Nggak mau diatur. Padahal bahaya sekali virus ini bisa menular. Orang nggak peduli dengan yang lain. Pokoknya aku bisa belanja. Rame-rame. 2 minggu lalu. Ngeri sekali. Berontak. Diatur. Ngeri. Nah, itu berontaknya kepada orang tua. Terus, dan tidak tahu berterima kasih. Betul? Tidak mempedulikan Tuhan. Itu kata yang betul. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman ini di COVID-19. Saudara, kita tidak pernah mengalami perang. Generasi kita nggak ada perang. Perang dunia pertama nggak mungkin. Perang dunia kedua juga mungkin ada 1-2 yang alami. Perang Vietnam kita nggak tahu. Perang Korea kita nggak tahu. Perang Afghanistan, perang Teluk kita nggak tahu. Tapi perang yang sekarang COVID-19 ini lebih ngeri daripada perang beneran. Kenapa? Kalau perang beneran, musuhnya kelihatan. Pesawat tempur musuh negara kelihatan. Tapi musuh kita COVID-19 ini tidak kelihatan. Tapi itu ada. Nah, di masa perang dulu, orang itu egois. Itu wajar. Sebab mencari selamat buat dirinya dan keluarganya. Nah, begitu pula ternyata di generasi ini. Maka itu firman ini kita harus jaga baik-baik hidup kita. Jangan sampai kita ada di daftar. Itu baru 2 ayat karena waktu ya. Maka itu kita harus jaga-jaga. Nah, saya berikan satu kesimpulan. Satu kalimat yang tepat. Untuk menerangkan ayat 2 Timotius 3. Maka muncullah generasi, I don't care. Aku nggak peduli. Sebab masing-masing mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Karena zaman susah. Susah untuk berbagi. Selalu berkata, aku untuk dan keluarga aku aja masih kurang. Bagaimana nanti dengan yang lain? Nah, itu keadaannya. Oke, saya stop dulu. Saya kembali kepada Foni dan Joe. Oke, mungkin Joe mau duluan ngomong? Ya ini saya bagusnya ini manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sebetulnya kita semua tahu ya bahwa lawan tadi Papi bilang bahwa I don't care betul ya. Jadi lebih selfish ya, lebih cuek gitu ya. Mangsa bodoh dengan yang lain. Nah itu kan lawan dari mangsa bodoh katanya seringnya. Ya, lawan dari care. Harusnya I do care. Harusnya I do care. Sungguh-sungguh atau benar-benar peduli. Tapi ini I don't care. Jadi artinya memang udah cuek gitu ya. Dan lawan dari cinta itu kan sebetulnya bukan benci. Tapi cuek. Kalau masih cinta masih mending ya. Kalau sudah cuek artinya udah dingin, udah bodoh amat deh. Nah ini yang terjadi sekarang itu ya. Apalagi sudah menjadi hamba uang. Wah benar-benar. Saya baru terbuka nih pikiran. Ya, kembali ke Foni. Ya, dan memang kalau dilihat sih ya, kita nggak bisa menutup mata bahwa dengan keadaan COVID ini, benar-benar membukakan semua yang
tadinya itu masih apa ya, bukan tertutup ya, semuanya yang masih apa tuh ya, terbungkus dengan bagus kali ya, gitu, dan tidak pernah dibayangkan gitu. Tapi begitu COVID datang, akhirnya kita membahas dalam aslinya keluar semua. Jadi kita ngebahas tentang karena kita ini pembahasan rohani gitu, jadi kelihatan semuanya benar-benar gitu. Udah nggak ada, aslinya tendeng, udah nggak ada tendeng eling lagi gitu. Karena dari beberapa segmen yang udah kita tayangin gitu ya, yang masuk ke saya itu benar-benar udah curhatan yang hampir seragam semuanya gitu. Bahwa apa yang mereka lihat itu membuat shock gitu. Kok begini ya gitu. Begitu. Dan memang hari kalau balik lagi hari Sabtu yang lalu Papi gabung di sebuah Zoom ya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik sekali. Pertanyaannya begini. Jadi menurut Pak Daniel di masa COVID-19 ini, bagaimana keadaan gereja, bagaimana keadaan hamba Tuhan, dan bagaimana keadaan orang Kristen? Papi nggak siap jawabannya karena tiba-tiba. Tapi langsung diingat. Satu, gereja sekarang berubah wajah, kelihatan aslinya. Yang sebelum COVID-19, orang ke gereja itu pasti performance yang diutamakan. Para pelayan Tuhan kalau ke gereja itu performance yang disiapkan. Berapa gereja besar yang pernah ngundang, kaget. Ternyata ada beberapa istri hamba Tuhan yang ibadah minggu itu bawa kapster sendiri, orang salon sendiri. Saya pikir ada yang menikah waktu itu. Ternyata tidak. Ya WL, singer, pemusik, rebana, wah keren-keren semuanya. Di gereja-gereja gemerlapan lampu LED dan semuanya sekarang habis. Tidak lagi seperti itu. Tapi Tuhan tetap hadir. Ini yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat sekarang, kehadiran Tuhan di hidup kita pribadi dan pribadi luar biasa. Nah, begitu pula hamba-hamba Tuhan, maaf, yang hidup untuk melayani, itu kelihatan hidupnya makin sungguh-sungguh. Artinya tidak cari PK atau persembahan. Tapi hamba Tuhan yang melayani untuk hidup setengah mati sekarang. Sekarang nggak ada undangan khotbah lagi. Maaf. Begitu pula orang-orang Kristen. Yang tadinya ke gereja bisa, aduh nyaman, enak. Sekarang harus sendiri dengan Tuhan. Nah ini kemurnian. Lanjut, Fon. Nah, kalau ini ada pertanyaan ya. Coba pengen tolong tanyakan. Apa yang membedakan antara kompromi dan relevan? Karena sekarang gereja kekinian selalu memakai alasan harus relevan tanpa disadari mereka nggak bisa bedain antara kompromi dan relevan dengan dunia. Ya. Nah, beda sekali. Masuk lebih. Nyambung. Ya. Nyambung ya. Mau dijawab langsung atau nanti? Jawab lah, Pi. Masa minggu depan? Oh, begitu. Iya. Kompromi itu artinya Yesus plus apa? Kompromi itu artinya Roh Kudus plus apa? Nah, sebelum COVID-19, kompromi gereja dengan dunia ini sangat kental. Ya, contoh kecil. Saya itu paling nggak suka kalau ibadah pas pujian lampu gereja diredupkan. Kok gelap bener? Kan nggak enak. Tuhan itu kan terang. Nah, itu sudah contoh kompromi. Ngapain digelap-gelapin? Makin memuji Tuhan Jumpati. Bagus kan? Jadi nggak kelihatan kalau mau lompat-lompat. Nah, itu kompromi. Ya, jadi Pi, supaya lampu sorotnya berfungsi, Pi. Supaya lampu sorotnya yang warna-warni itu berfungsi. Itu kan kalau ada bulu mata jatuh kan jadi nggak ada yang lihat. Dan begitulah tahu tajam itu. Ya, jadi itu kompromi. Terus perkara-perkara dunia masuk, maaf.
Apa bedanya dong kalau begitu dengan tempat-tempat diskotik dan sebagainya? Kalau hanya main lampu saja, maaf. Dan banyak lagi yang lain-lain. Tapi kalau relevan, itu Injil. Tuhan Yesus itu relevan. Ya, bertemu dengan Nikodemus, dia bicara tentang Taurat. Karena Nikodemus itu ahli Taurat. Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, orang yang nggak kenal Tuhan, dia ngomong soal air sumur. Ya, kepada Sakius, ya dia ngomong tentang kehidupan pemungut cukai. Maka itu di Lukas 15 ayat 1 itu relevan. Ya Lukas 15 ayat 1. Begini tertulisnya. Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah ini relevan. Karena apa? Orang-orang berdosa dan pemungut cukai pada zaman itu tidak boleh masuk ke bait suci, nggak boleh ikut ibadah. Tapi mereka diterima dengan bebas oleh Tuhan Yesus. Maka itu ada kata biasanya. Nah, arti kata biasa itu menunjukkan kepada hari-hari, rutin. Nah, maka itu relevansi gereja itu bukan tempat orang kaya, bukan tempat orang sehat. Maka kita harus cari orang sakit. Maka itu nih, berapa hari ini ada viral loh di sosial media, ya. Asir di gereja pakai termometer yang apa itu namanya untuk dahi itu. Termogan, oke. Nah, tiba-tiba ada seorang jemaat. Ternyata termogannya menunjukkan angka 38 derajat. Maka dilarang masuk. Loh, diskusi terjadi. Bukankah justru saya ke sini saya itu mau sembuh. Kenapa saya disuruh pulang? Nah, itu contoh bedanya relevan dengan kompromi. Oke, lanjut. Ya. Ya. Benar sih. Ya, Josandi mau nanya nggak? Bagus tadi yang dibilang, yang ini Pon, yang tadi itu yang Papi bilang orang-orang yang berdosa, orang-orang susah dekat dengan siapa? Selalu mencari Tuhan Yesus. Makanya kan betul. Makanya waktu Yesus datang ke rumah Sakeus, orang-orang sekitarnya kan bilang dia menumpang di rumah orang berdosa. Gitu ya. Betul. Karena memang sudah disorotnya seperti itu ya, Pi ya. Iya. Oke. Silakan Pon. Sebetulnya idealnya kalau menurut Papi dan Josandi ya, harusnya di saat COVID ini hal apa yang pertama kali harusnya gereja lakukan? Ya. Kalau menurut saya ya, Pi ya. Ya, sekarang kan orang itu mengalami itu degradasi, itu penurunan atau pengkikisan itu bukan soal ekonomi saja, tapi mentality ya. Mentalnya, pikirannya down semua karena keadaan seperti ini. Ya memang banyak sih tergerus oleh banyak hal. Jadi yang dibutuhkan ini adalah kekuatan mental, kekuatan spirit. Ya spiritnya, maksudnya spirit untuk kekuatan secara rohani, secara mental. Ya sebenarnya harusnya gereja itu menjawab semuanya. Itu menjadi jawaban untuk mereka gitu ya. Memberikan satu kekuatan, peneduhan secara rohani itu yang paling utama. Menurut saya seperti itu ya. Nomor satu. Contoh yang berikutnya apa? misalnya mau membagikan misalnya tanda kutip sembako atau apa bantuan-bantuan karena mereka yang semua juga mengalami kerugian dari pandemi ini kan ya. Ya itu terserah, silakan digalang. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana menguatkan mental atau kesehatan rohani itu yang paling buat saya sih seperti itu. Tapi gimana? Ya. Menurut Pak. Saya selalu jawab pakai Alkitab. Ya. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 yang ketiga, inilah fungsi gereja di sepanjang segala zaman. Saya ulangi, inilah fungsi gereja di sepanjang segala zaman. Apa itu? Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, kebetulan kita ketemu kata hari-hari terakhir lagi. Ini hari terakhir. Atau saya ganti karena ini masa COVID-19. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari di mana COVID-19 sedang merajalela.
gunung tempat rumah Yahweh, jadi gereja ya, ada gunung tempat gereja Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, apa yang terjadi ketika gereja Tuhan dalam posisi paling tinggi di antara semua yang tinggi di dunia ini? Lihat kalimat berikut. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, ke gereja. Bukan untuk ibadah saja, tapi dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Jadi antar mereka saling ngajak untuk ke rumah Yahweh-nya Yakub. Mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Onijo perhatikan kalimat ini. Inilah kenyataan bukti gereja di akhir zaman, gereja di masa COVID-19. Walaupun secara ibadah rutin kita nggak bisa, bukan cuma gereja loh. Dunia kaget. Semua. Mekah, Medina tertutup. Ini belum pernah terjadi. Bisa bayangkan betapa sedihnya sekian juta orang yang harus berhaji. Aneh. Nah, bukan itu ibadah. Bukan rame-rame di gereja. Tapi perhatikan. Apa yang mereka cari? Mereka ke gunung, rumah Yahweh. Supaya yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita, mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita manusia ini berjalan, menempuh jalan yang benar. Sebab dari gereja, saya ganti langsung, akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi fungsi gereja itu untuk mengajar. Apa yang perlu diajarkan di masa COVID-19? Ternyata tidak sedikit rumah tangga bercerai. Karena selama manusia hidup belum pernah terjadi seperti masa COVID-19. Manusia dikurung di rumahnya sendiri. Belum lagi yang isolasi mandiri 14 hari. Nah, di saat-saat seperti itu, manusia-manusia ini tanya, harus ngapain? Anak-anak berontak, bosan di rumah, nggak punya teman kayak dulu lagi. Nah, siapa nggak stres? Ekonomi juga kacau. Bagaimana? Gereja datang untuk mengajar pola hidup sehat, harmonis di rumah, saling mengampuni, saling berbagi. Harusnya begitu. Maaf ya, ini anjing tetangga ribut. Maaf. Nggak apa-apa, backsound. Apa ya? Oke. Nah, itu tugas gereja. Jadi bukan cuma nyanyi-nyanyi, main musik, tidak, lompat-lompat dikit-dikit, tepuk tangan, tidak, maaf. Gereja mengajar. Karena banyak manusia ingin tahu jalan-jalan yang benar di masa-masa susah seperti ini. Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir, kita kayak dipaksa secara halus untuk kembali ke zaman awal. Ketika firman, gereja di rumah. Gereja di rumah. Dapat dekat sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan langsung, tidak mengandalkan siapa-siapa, tidak mengandalkan alat atau sound system, atau melihat orang lain di depan kita, gitu ya. Begitu. Ya, benar-benar alami gitu ya, Pan ya? Iya, alami semuanya pure disebutnya ya, maksudnya ya. Betul. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, COVID ini membawa banyak kebaikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Tuhan mau ajarin kita mandiri, bukan hanya untuk kesehatan sendiri mandiri, tapi kerohanian dan iman kita harus mandiri. Hanya kita sama Tuhan pribadi, gitu. Karena jujur aja, jangan kita online pun ya. Online itu memang ada beberapa yang selalu pasti ngomong, beda rasanya sama di gereja. Nah, kalau kita cuma ngadain online, kebaktian dengan online, dan sudah termainstream di dalam otak bahwa kalau gua dapat hadirat Tuhan itu harus begini, nggak akan dapat. Tapi kalau kita memang sudah terbiasa bersekutu dengan Tuhan tanpa alat, tanpa ada yang lain gitu, kita udah bisa merasa terpuaskan dengan pertemuan kita dengan Tuhan gitu.
Amin. Betul sekali. Amin. Betul sekali. Ya. Yusuf jadi orang hebat, nggak ada gereja loh zaman itu, sendiri di Mesir. Nah, akhirnya dia luar biasa dipakai Tuhan. Nah itu dia. Ya. Ya, momen istimewa ya Pi ya. Ponnya kemarin itu maksudnya Poni dan Papi pasti tahu sendiri ya. Apa menjadikan kita pengertiannya lebih dekat dan membangun unit gereja terkecil ya rumah tangga kan ya. Itu ya Pi ya. Keluarga gitu, rumah tangga dan keluarga itu harus dibangun karena yang ironis itu banyak terjadi orang aktif sekali di tempat ibadah tapi di keluarganya malah tidak bertumbuh justru secara kerohaniannya. Justru bertumbuhnya seolah-olah malah di gereja seolah-olah bertumbuh gitu. Itu yang sangat disayangkan ya. Harusnya yang namanya bertumbuh di luar berakar dulu di dalam tuh harus lebih kuat akarnya ya. Tapi yang sering terjadi, yang sering kita dengar adalah ya itulah kalau bahasa ininya manis di luar tapi di dalam kok seperti ini gitu ya. Yang menjadi saksi biasanya keluarga sendiri, anak-anak. Dan apa? Ya keluarga gitu, keluarga internalnya gitu. Loh, kok beda gitu. Kok kayak Power Ranger gitu. Orang tua saya kayak Power Ranger, di luar berubah gitu ya. Di dalam beda lagi gitu ya. Ini yang Papi sering katakan. Ya, ini yang Papi sering katakan. Kita itu bisa berlaku munafik waktu di gedung gereja. Kalau di rumah kita mau munafik sama siapa? Ya. Nah, padahal Tuhan Yesus paling benci orang munafik. Maka itu hari-hari ini anak-anak kita melihat aslinya kita. Ya. Nggak ada polesan. Kalau di rumah nggak ada polesan. Dan itu menyenangkan sekali. Dan Tuhan selalu yang asli. Iya. Betul sekali, Pi. Dan itu tiap hari lagi, Pi. Karena kan work from home gitu ya. Yang orang tua yang biasanya kerja di kantor, sekarang di rumah semua gitu ya. Udah tiap hari ketemu. Lu lagi. Ya, disitulah kelihatannya. Aduh. Nah, kira-kira nih ya sama Jo Sandi. Kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap sekarang jemaat, kita ngomong jemaat ya. Karena kalau ngomong gereja tuh sudah beda bagiannya. Pada jemaat agar kita nggak ikut dalam bagian manusia di akhir zaman yang seperti tadi kita baca gitu loh, Pi. Ya. Tapi mau bacakan firman ini. Roma 14 ayat 7 dan 8. Ya, Roma 14 ayat 7 dan 8. Kita lihat ayat ini. Ya, supaya kita nggak ikut jadi bagian yang dikerjakan oleh si jahat untuk kita. Roma 14 ayat 7. Langsung aja ke sini ya, hebat Papi. Kenapa? Pon. Ya, sudah hafal. Begitu tanya langsung aja. Bukan hafal. Oh iya, sudah ada dalam. Ya, Roma 14 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang, Papi tambahkan kata, yang boleh hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang boleh mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Bapa di surga, dan jika kita mati untuk Tuhan juga. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Bapa di surga. Jadi supaya kita tidak ikut di generasi akhir zaman, generasi COVID-19, jangan egois. Hidup ini harus berbagi untuk orang lain. Di tengah-tengah kesulitan hidup seperti ini, maka itu I do care. Ayo kita peduli. Ini luar biasa. Berbagi. Salah satu contoh, ada awal Mei, pertengahan Mei yang lalu, tiba-tiba ada seorang yang WA. WA-nya itu lucu, ngirimin menu restoran. Loh, Papi tahu restoran ini namanya Rumah Kuliner. Orang Jakarta pasti tahu. Itu di Gedung Megaria, ya, samping Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, dan di depan
stasiun Cikini dan depannya itu tugu proklamator. Soekarno-Hatta ya, di Pegangsaan Jakarta. Saya nggak tahu Jakarta mana. Nah, berapa bulan sebelumnya lupa. Ada orang ngajak papi makan di rumah kuliner itu. Ya, gedung Metropol yang sekarang ini, dulu Megaria. Wih, cukup menarik. Restorannya bersih, bagus, enak, ngaturnya, interiornya bagus, duduknya enak. Nah, pas diajak makan, itu Pujasera, fast food. Tahu-tahu Tuhan bicara pada papi tentang seorang pelayannya, namanya Musli, orang Cianjur. Nah, terus papi minta nomor teleponnya. Akhirnya malamnya papi kontak. Dia kaget. Papi cerita tentang masa kecilnya. Aduh, Tuhan jamah dia. Akhirnya dia manggil papi papa. Seneng kontak. Tiba-tiba kok hilang. Papi kontak nomor teleponnya kok nggak ada. Oh, berarti ganti. Aduh, tapi gimana caranya cari? Papi sudah di Nabire dari bulan Maret. Nah, awal Mei itu tiba-tiba dia kontak. Kirim, papi tahu ini rumah makan, rumah kuliner itu. Nah, terus dia bilang, Papa, apa kabar? Wih, papi langsung ingat, ini pasti Musli ini. Langsung papi telepon. Ini Musli ya? Iya Pak, HP hilang. Nah, ketahuan. Pak, maaf ya tadi saya kirim menu. Papi tahu maksudnya. Terus papi bilang, Musli, Papa ini di Nabire. Nabire itu Papua. Nah, bagaimana mau order makananmu di Jakarta? Tapi Roh Kudus beri hikmat yang luar biasa, Jo. Tiba-tiba papi kontak ke beberapa keluarga di Jakarta yang Roh Kudus gerakkan. Papi kirimi menu itu ke beberapa keluarga itu. Mereka kaget, ada apa ini kirim ini? Nah, kalian pesan apa saja ke menu yang ada, kirim ke Musli. Nomor HP-nya papi kirim ke orang-orang yang keluarga itu. Terus papi pesan gini, tolong tiap kali kalian sudah pesan makanan untuk keluarga, tambahkan 2 bungkus. Terserah apa saja. Heran bukan? Mereka tanya untuk siapa? Nah, untuk tukang Gojeknya atau GoFood. Jadi yang pesanan kalian terima, yang 2 bungkusan suruh bawa dia. Kaget mereka. Akhirnya Musli bilang, Pak, banyak yang pesan. Ya udah, kamu layani saja. Papi yang bayar loh, Jo. Bukan itu, papi yang pesan. Oh iya. Papi yang bayar. Mereka nggak pesan, ya mau suruh bayar. Enak aja. Kenapa nggak kirim ke saya Muslinya ya itu ya? Bandung, tahu. Berat Yongkos. Ya. Bang, kok Bandung lain. Dengar ini. Bang Foni itu di Bandung. Nah ini yang luar biasa. Ya. Setelah 2 jam, tiba-tiba ada yang telepon papi. Saya bilang, selamat malam Pak Pendeta. Siapa ini? Saya manajer rumah kuliner. Oh ya, saya kaget. Aduh Pak, terima kasih. Warung kami jadi ramai karena Bapak pesan begitu banyak. Oh ya. Nah ternyata papi baru tahu Musli itu marketingnya dan dapat komisi dari yang dibeli. Oh iya. Oh, luar biasa.